Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang penilaian produk dan penilaian portofolio dalam mata kuliah evaluasi hasil belajar yang terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu Intan Nur Indah Safitri NIM 30, Dea Ozora Kamajaya NIM 33, Syarifah Saptaning Wahyu NIM 37, dan Nirmala Hayuningrat NIM 40. Saya, Intan Nurinda Safitri, akan memaparkan materi yang pertama mengenai penilaian produk. Apa sih yang dimaksud penilaian produk? Dikutip dari Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006, penilaian produk adalah penilaian terhadap persiapan, proses pembuatan, dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan siswa dalam membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Kemudian, menurut Taufina, tahun 2009, halaman 117, penilaian hasil kerja atau penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dan penilaian terhadap kualitas produk. Penilaian produk merupakan salah satu teknik penilaian yang mampu memberikan informasi kemampuan peserta didik pada 3 ranah kompetensi, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Penilaian produk juga dapat membantu mengembangkan kreativitas, potensi, dan kecakapan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi penilaian produk. Yang pertama yaitu menilai penguasaan keterampilan siswa yang diperlukan sebelum mempelajari keterampilan berikutnya. Yang kedua yaitu menilai tingkat kompetensi yang sudah dikuasai siswa pada setiap akhir jenjang atau kelas di sekolah. Yang ketiga yaitu menilai keterampilan siswa yang akan memasuki institusi pendidikan. Kemudian, menurut Akhiri, tahun 2008, halaman 58, penilaian produk dimaksudkan untuk 1. Menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Kedua, menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Ketiga, menilai kompetensi yang telah dicapai siswa pada akhir jenjang tertentu pada sekolah kejuruan. Dan keempat, menilai keterampilan seseorang sebagai prasyarat untuk memasuki sekolah kejuruan. Selain itu, penilaian produk akan menilai kemampuan siswa dalam 1. Bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain. Kedua, memilih bahan-bahan yang tepat. Ketiga, menggunakan alat. Keempat, menunjukkan inovasi dan kreasi. Dan kelima, memilih bentuk dan gaya dalam karya seni. Selanjutnya mengenai tahap-tahap penilaian produk. Penilaian produk terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, mengembangkan gagasan, dan mendesain produk. Kedua, tahap pembuatan produk atau proses, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Yang ketiga, tahap penilaian produk atau appraisal, meliputi penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya, adapun kriteria penilaian produk menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Deskripsinya yaitu kemampuan merencanakan seperti
Satu, menggali dan mengembangkan gagasan. Kedua, mendesain produk, menentukan alat dan bahan. Terdapat skor 1-10. Yang kedua, tahap pembuatan produk. Deskripsinya meliputi 1. Kemampuan menyeleksi dan menggunakan bahan. Kedua, kemampuan menyeleksi dan menggunakan alat. Yang ketiga yaitu kemampuan menyeleksi dan menggunakan teknik, skor 1-10. Ketiga, tahap penilaian produk. Deskripsinya meliputi kemampuan peserta didik dalam produk sesuai kegunaan atau fungsinya. Kedua, produk memenuhi kriteria keindahan, skor 1-10. Selanjutnya, materi berikutnya akan dipaparkan oleh Saudari Dia Ozora. Saya akan menjelaskan mengenai rincian tahap-tahap penilaian produk. Tahap yang pertama yakni persiapan pembuatan produk, yang terdiri dari mengembangkan ide, merancang produk, menentukan alat, dan menentukan bahan. Apabila kita mengambil contoh produk artikel untuk media massa, maka bagian deskripsi dapat dituliskan dengan pengumpulan informasi, desain awal, serta memilih dan mengkritisi sumber. Untuk tahap kedua, yakni proses pembuatan produk yang terdiri dari kemampuan menyeleksi bahan, menggunakan bahan, menyeleksi alat, menggunakan alat, menyeleksi teknik pembuatan produk, menggunakan teknik pembuatan produk, dan membuat produk. Apabila kita mengambil contoh produk artikel untuk media massa, maka bagian deskripsi di sini dapat kita isi dengan pengembangan gagasan pokok dan memilih materi penjelas. Untuk tahap ketiga, yakni produk jadi, yang terdiri dari bentuk produk, kualitas produk, ukuran produk, dan kegunaan produk. Apabila kita memilih produk artikel untuk media massa, maka bagian deskripsi di sini dapat diisi dengan tampilan produk, kebenaran isi, kejelasan dan kelugasan, bahasa komunikatif, serta relevansi dengan gagasan pembaca. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penilaian produk. Metode penilaian produk dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah skala penilaian analitik. Skala penilaian analitik adalah penilaian yang dibuat berdasarkan aspek-aspek produk. Biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan. Dalam skala penilaian analisis, guru menilai hasil kerja siswa dari berbagai perspektif atau kriteria. Yang kedua, skala penilaian holistik. Penilaian holistik adalah penilaian terhadap hasil kerja siswa secara keseluruhan. Penilaian holistik biasanya digunakan untuk penilaian pada tahap akhir, seperti penilaian terhadap kualitas hasil kerja siswa dan penilaian terhadap kemampuan siswa untuk mengevaluasi hasil kerjanya. Yang ketiga adalah anekdotal. Anekdotal adalah catatan yang dibuat guru selama melakukan pengamatan terhadap siswa pada waktu kegiatan belajar mengajar. Anekdotal biasanya digunakan untuk mencatat kompetensi yang belum terlihat pada hasil kerja siswa. Misalnya, kemampuan siswa untuk bekerja sama, kemampuan siswa menggunakan peralatan secara aman, atau kemampuan siswa untuk memilih bahan kerja yang tepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa skala penilaian analitik merupakan penilaian berdasarkan aspek produk yang berfokus pada kriteria. Sedangkan skala penilaian holistik merupakan penilaian secara keseluruhan yang berfokus pada kualitas hasil kerja dan kemampuan evaluasi. Lalu, anekdotal merupakan catatan tambahan guru yang berfokus pada kompetensi yang belum terlihat pada hasil kerja siswa. Nah, ketiga metode ini dapat dikolaborasikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, skala penilaian analitik dengan anekdotal atau skala penilaian holistik dengan anekdotal. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan penilaian produk.
Langkah-langkah pelaksanaan penilaian produk terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penetapan indikator pencapaian kompetensi, dan yang kedua adalah pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Penetapan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan ukuran, karakteristik, atau ciri-ciri proses yang berkontribusi dalam pencapaian suatu kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan oleh guru dengan memperhatikan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan produk. Setiap kompetensi dasar dapat dikembangkan menjadi 2 atau lebih indikator pencapaian kompetensi. Hal tersebut sesuai dengan keluasan dan kedalaman kompetensi dasar yang terkait. Indikator kompetensi inilah yang menjadi bagian dari silabus yang dijadikan sebagai acuan dalam merancang penilaian. Berkenaan dengan hal di atas, penetapan indikator untuk mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia tingkat SMA, misalnya, khususnya untuk pencapaian kompetensi membuat cerpen, tampak seperti pada tabel berikut. Yang kedua, pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Pemetaan standar kompetensi dilakukan untuk memudahkan guru dalam menentukan teknik penilaian. Berikut ini adalah salah satu contoh tabel pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator untuk mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA, khususnya yang berkaitan dengan penilaian produk atau hasil kerja membuat cerpen. Selanjutnya, pengolahan hasil penilaian produk. Dalam melakukan penilaian, guru perlu mengelola dan mencatat sejumlah hasil kerja siswa. Biasanya, guru sudah merencanakan selama 1 tahun ajaran bukti hasil kerja siswa yang harus dikumpulkan. Bermanfaat tidaknya hasil kerja siswa untuk digunakan sebagai dasar penelitian tergantung pada spesifikasi tugas yang diberikan kepada siswa. Spesifikasi tugas pada lembar kerja yang sifatnya umum atau tidak rinci, yang berarti memberikan keluasan besar bagi siswa untuk berkreasi akan mempersulit siswa untuk memenuhi tugas yang dimaksud. Oleh karena itu, spesifikasi tugas sebaiknya berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, batasan pada tahap perencanaan atau perancangan. Batasan diberikan untuk membantu siswa agar dapat memfokuskan diri pada proses kerja. Selain itu, batasan diperlukan untuk memudahkan guru menilai keterampilan atau kompetensi yang diukur dalam tugas tersebut. Yang kedua, merinci langkah-langkah yang harus dilakukan siswa dalam melakukan suatu hasil kerja. Hal ini dapat membantu siswa untuk memfokuskan diri pada langkah-langkah yang dinilai. Yang ketiga, menyusun kriteria penilaian secara jelas. Rincian tentang aspek kompetensi, langkah, kualitas yang akan dinilai perlu ditulis secara eksplisit disertai nilai. Selanjutnya, interpretasi hasil penilaian produk dalam penetapan ketuntasan belajar. Pada dasarnya, maksud dilakukannya penilaian adalah untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai suatu kompetensi yang mengacu ke indikator atau belum. Sementara, penilaian itu sendiri dilakukan pada saat pembelajaran atau setelah pembelajaran berlangsung. Di samping itu, biasanya kriteria ketuntasan belajar setiap indikator dalam suatu kompetensi dasar ditetapkan 0 sampai 100%. Kriteria ideal untuk masing-masing indikator lebih besar dari 60%. Akan tetapi, sekolah dapat menetapkan tingkatan pencapaian indikator antara 50, 60, atau 70%. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi sekolah atau tingkat kemampuan, kompleksitas, daya dukung, dan ketersediaan sarana. Selanjutnya, penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah kumpulan hasil kerja siswa dari pengalaman belajar selama periode waktu tertentu. Lebih lanjut, Popham dalam Arifin tahun 2010 menjelaskan bahwa penilaian portofolio merupakan penilaian secara berkesinambungan dengan metode pengumpulan informasi atau data secara sistematik atas hasil pekerjaan peserta didik dalam kurun waktu tertentu.
sehingga dapat membantu siswa melihat kembali pikiran, perasaan, hasil kerja, dan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Portofolio merupakan karya terpilih dari seorang siswa. Istilah karya terpilih menunjukkan bahwa tidak semua karya siswa dimasukkan ke dalam portofolio. Karya yang diambil adalah karya terbaik yang sesuai dengan kompetensi yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Berikut materi tentang prinsip-prinsip penilaian portofolio. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penggunaan penilaian portofolio di sekolah. Dan yang pertama adalah saling percaya. Dalam proses penilaian portofolio, guru dan siswa harus memiliki rasa saling percaya. Mereka harus merasa sebagai pihak-pihak yang saling memerlukan dan memiliki semangat untuk saling membantu. Oleh karena itu, mereka harus saling terbuka, jujur satu sama lain. Dengan demikian, akan terwujud hubungan yang wajar dan alami, yang memungkinkan proses pendidikan berlangsung dengan baik. Dan yang kedua adalah kerahasiaan bersama. Kerahasiaan hasil pengumpulan bahan dan hasil penilaiannya perlu dijaga dengan baik, tidak disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Pelanggaran terhadap norma ini, selain menyangkut etika, juga dapat memberi dampak negatif kepada proses pendidikan anak atau siswa. Dan yang ketiga adalah milik bersama. Guru dan siswa perlu merasa memiliki bersama berkas portofolio. Oleh karena itu, guru dan siswa perlu menyepakati bersama di mana hasil karya yang telah dihasilkan siswa akan disimpan dan bahan-bahan baru yang akan dimasukkan. Dengan demikian, siswa akan merasa memiliki terhadap hasil kerjanya dan akhirnya akan tumbuh rasa tanggung jawab pada dirinya. Dan yang keempat adalah kepuasan. Hasil kerja portofolio seyogyanya berisi keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang memuaskan bagi guru dan siswa. Portofolio hendaknya juga merupakan bukti prestasi cemerlang siswa dan keberhasilan pembinaan guru. Dan yang kelima adalah kesesuaian. Hasil kerja yang dikumpulkan adalah hasil kerja yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Dan yang keenam adalah penilaian proses dan hasil. Penilaian portofolio menerapkan prinsip proses dan hasil. Proses belajar yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan perilaku keharian siswa mengenai sikapnya dalam belajar, antusias tidaknya dalam mengikuti pelajaran, dan sebagainya. Aspek lain dari penilaian portofolio adalah penilaian hasil, yaitu menilai hasil akhir suatu tugas yang diberikan oleh guru. Fungsi dan tujuan penilaian portofolio. Portofolio merupakan sumber informasi untuk guru dan siswa. Portofolio berfungsi untuk mengetahui perkembangan kompetensi siswa. Portofolio memberikan bahan tindak lanjut dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan siswa, sehingga guru dan siswa berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Dalam penilaian di kelas, portofolio dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain mengetahui pengembangan siswa, mendokumentasikan proses pembelajaran, memberi perhatian pada prestasi kerja siswa, merefleksikan kesanggupan mengenai risiko dan melakukan eksperimentasi, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, bertukar informasi dengan orang tua wali, siswa, dan guru lain, membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada siswa, meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri, dan membantu siswa dalam merumuskan tujuan. Dan selanjutnya, jenis-jenis portofolio. Secara umum, Fosters dan Masters membedakan penilaian portofolio ke dalam 3 kelompok, yaitu portofolio kerja, portofolio dokumentasi, dan portofolio pilihan. Yang pertama, portofolio kerja. Portofolio kerja merupakan semua koleksi hasil kerja pada suatu mata pelajaran atau kompetensi pada periode waktu tertentu. Pada dunia pendidikan, portofolio kerja pada kompetensi menulis misalnya meliputi semua tulisan siswa, baik yang berupa catatan, draft awal, draft setengah jadi, draft sebelum final, dan tulisan akhir. Dan yang kedua adalah portofolio dokumentasi. Portofolio dokumentasi adalah koleksi hasil karya kerja siswa pada suatu mata pelajaran pada periode tertentu yang khusus digunakan untuk penilaian. Portofolio dokumentasi hanya berisi hasil kerja pilihan terbaik yang diajukan untuk dinilai. Portofolio dokumentasi tidak hanya berisi hasil kerja siswa, tetapi juga memuat informasi mengenai proses dalam menghasilkan produk tersebut. Portofolio dokumentasi
untuk menulis prosa, misalnya berisi hasil kerja tulisan siswa dan juga draft serta komentar siswa dalam proses menghasilkan tulisan tersebut. Draft dan komentar pilihan siswa untuk memberikan bukti proses yang dilalui siswa dalam menghasilkan karya tersebut. Dengan ini, guru dapat menilai seberapa baik siswa dalam merencanakan, menulis, dan melakukan refleksi. Selanjutnya adalah portofolio pilihan. Portofolio pilihan digunakan untuk menunjukkan hasil terbaik yang dihasilkan oleh siswa pada suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu. Tidak seperti portofolio dokumentasi yang memuat bukti proses dalam menghasilkan produk, portofolio ini hanya berisi produk yang telah selesai. Portofolio pilihan tidak memuat bukti proses pekerjaan, perbaikan, dan penyampaian produk. Portofolio pilihan digunakan untuk tujuan sumatif seperti seleksi, sertifikasi, maupun penilaian teks. Selanjutnya adalah merancang penilaian portofolio. Ketika merancang portofolio, guru harus memperhatikan tujuan, isi, dan pengelolaan penilaian. Yang pertama adalah tujuan. Guru perlu menentukan apa tujuan dari portofolio yang disusun. Apakah untuk memantau proses atau menilai capaian hasil belajar, ataukah digabung keduanya? Apabila tujuan portofolio untuk memantau proses dan terutama untuk mendorong siswa melakukan refleksi, maka portofolio kerja merupakan portofolio yang sesuai. Apabila portofolio untuk memantau perkembangan sekaligus menilai capaian hasil belajar siswa, maka portofolio untuk memantau perkembangan sekaligus menilai capaian hasil belajar siswa, maka portofolio dokumentasi merupakan pilihan yang sesuai. Apabila tujuannya hanya untuk menilai akhir terbaik siswa, maka portofolio pilihan merupakan portofolio yang sesuai. Dan yang selanjutnya adalah isi portofolio. Isi portofolio hendaknya relevan dengan tujuan penilaian atau mencerminkan kompetensi yang dinilai. Untuk itu, guru perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah jenis bukti atau bahan apa yang dimasukkan. Yang kedua adalah seberapa banyak bukti yang dimasukkan. Yang selanjutnya adalah pengelolaan portofolio. Siapa yang menilai isi portofolio? Apakah guru atau siswa atau keduanya bersama-sama? Untuk tujuan mendorong berkembangnya kemampuan melakukan penilaian diri dan refleksi, memberi kesempatan siswa untuk memilih merupakan langkah yang tepat. Guru kemudian dapat memberi masukan melalui proses diskusi. Melalui proses diskusi tersebut dapat dicapai kesepakatan bersama tentang bukti atau bahan yang perlu dikumpulkan, cara mengumpulkan, kriteria penilaian, dan bobot penilaian bila diperlukan untuk masing-masing hasil kerja siswa tersebut. Hal ini penting supaya siswa mempunyai kesempatan untuk menanyakan kesulitan atau masalah yang mungkin akan mereka hadapi ketika mengumpulkan bahan-bahan tersebut. Namun yang lebih penting dari itu, proses pengambilan keputusan dengan diskusi semacam ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana bentuk portofolio dan bagaimana pengelolaannya. Apakah isi portofolio disimpan dalam suatu folder di lemari kelas atau disimpan oleh siswa atau dalam bentuk digital? Juga perlu dipertimbangkan siapa yang mempunyai akses terhadap portofolio tersebut. Dan yang selanjutnya adalah penilaian portofolio. Untuk dapat memberi informasi yang bermanfaat, penilaian yang dilakukan terhadap portofolio siswa perlu disesuaikan dengan tujuan atau bentuk portofolio. Untuk portofolio kerja yang bertujuan formatif atau diagnostik, penilaian yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan siswa. Untuk keperluan ini, penilaian diri, refleksi diri siswa penting. Demikian pula diskusi guru dan siswa membahas kemajuan siswa. Penilaian yang dilakukan guru lebih kepada untuk dalam memberi masukan kepada siswa untuk mencapai tujuan dan atau penguasaan kompetensi. Sementara untuk tujuan sumatif terutama high stakes, misalnya hasil sertifikasi seleksi, penilaian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang valid mengenai capaian siswa, objektivitas hasil menjadi yang hal terpenting. Oleh karena itu, kriteria penilaian atau cara penilaian perlu dijabarkan secara spesifik sehingga siswa paham apa yang dituntut dan penilaian dapat dilakukan secara konsisten. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.